Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bisa disaksikan sebetulnya ini, bisa di-shoot ke sini. Jadi bagaimana kondisi sampah yang sembraut di Kota Bengkulu. Nah, ini adalah salah satu lokasi Siring yang dipenuhi dengan sampah. Nah, bisa dilihat begitu banyak sampahnya. Jadi sebetulnya sahabat sekalian, kita menyampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini Pemda Kota Bengkulu yang dipimpin oleh Wali Kota Helmi Hasan dan Wakil Wali Kota Dedi Wahyudi. Beberapa video kita sudah kita sampaikan sebetulnya ide-ide kita bagaimana kemudian menangani sampah. Jadi contoh, saya langsung datang ke lokasi di sini. Ini di Kota Bengkulu. Inilah realita dari Kota Bengkulu yang sembraut sampahnya. Nah, kalau kemudian Pak Wali Kota Bengkulu lagi kemudian menyampaikan berkaitan dengan penanggulangan sampah, nah kami pun sebagai warga Kota Bengkulu ingin menyampaikan ide, dan ide itu sebetulnya gagasan itu sudah kita sampaikan di video kita sebelumnya, bagaimana kemudian strategi jitu untuk mengatasi sampah ini. Nah, contoh ini adalah bagaimana kemudian sampah rumah tangga yang kemudian dibuang di selokan. Nah, saya kemarin mengusulkan agar kemudian pemerintah Kota Bengkulu dalam hal ini untuk jangka panjang ini menganggarkan untuk petugas, membayar petugas pengambil sampah di rumah-rumah masing-masing, di rumah tangga masing-masing yang ada di Kota Bengkulu ini. Karena kita tidak bisa juga menyalahkan masyarakat secara utuh berkaitan dengan menumpuknya sampah ini kalau kemudian pemerintah Kota Bengkulu belum memberikan pelayanan secara maksimal. Maksud saya apa? Belum ada petugas-petugas sampah yang datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah itu. Nah, kalau kemudian sudah ada petugas-petugas yang dibayar oleh Pemda, bagaimanapun teknisnya silahkan Pemda saja. Saya yakin masyarakat yang membuang sampah ke Siring, membuang sampah ke jembatan, kemudian juga di semak-semak belukar yang lainnya, maka masyarakat, ya untuk apa dia buang sampah sembarangan di selokan? Pasti dia menaruh sampah rumah tangga itu di tempat sampah yang sudah disiapkan di rumahnya masing-masing. Nah, lebih bagus lagi kalau kemudian Pemda Kota Bengkulu menganggarkan untuk pengadaan tong sampah itu per rumah tangga juga. Tapi kalau seandainya dana tidak memadai, ya cukuplah kemudian dengan menggaji petugas sampah yang mengambil sampah itu 3 hari sekali atau kemudian berapa hari sekali. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang sudah mandiri membayar dengan tukang sampah swasta 20.000 per bulan itu? Ya, bagaimana dengan memang sampahnya digaji saja oleh Pemda? Mereka kemudian dipekerjakan di Pemda Kota Bengkulu untuk menjadi petugas pengambil sampah, digaji mereka untuk mengatasi bagaimana pekerjaan mereka. Nah, tentu akan juga membuka lapangan pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan untuk petugas pengambil sampah. Nah, dengan strategi jangka panjang itu, saya pikir, dan dengan edukasi dengan masyarakat, nah ini akan kemudian sedikit mengatasi sampah. Nah, untuk tempat-tempat tertentu di tempat wisata, tempat-tempat yang lainnya, disiapkan tong-tong sampah dan tentu diambil. Nah, kalaupun harus membayar, misalkan rumah tangga itu membayar, tidak membebani, apakah porsinya tidak seperti yang dengan memang sampah mandiri. Lebih bagus lagi kalau kemudian itu digratiskan. Anggarannya ya Pemda Kota Bengkulu yang harus memikirkan itu dan teman-teman DPR. Karena prihatin sekali ini melihat sampah menumpuk seperti ini, dan ini hanya satu titik saja, baru satu titik, belum lagi titik-titik yang lainnya, termasuk di video juga sudah kita sampaikan. Jadi harus ada solusi. Kalau hanya kemudian aksi-aksi seremonial kebersihan itu hanya mengatasi yang di
situnya. Dan nanti akan terjadi penumpukan lagi. Aksi seremonial lagi, akan terjadi penumpukan lagi. Belum mencari akar permasalahannya. Nah, termasuk yang paling besar adalah sampah rumah tangga yang kemudian ada yang membuang sampah sembarangan. Nah, inilah yang harus kemudian diberi edukasi dan pelayanan. Jadi berimbang edukasi dan pelayanan. Jangan dulu kemudian menyalahkan masyarakat, tapi pelayanan dengan masyarakat belum maksimal. Yang saya katakan tadi. Nah, kami adalah orang yang membayar mamang sampah itu 20.000. Nah, Pemda Kota Bengkulu ya tentu harus memikirkan bagaimana kemudian sampah itu ada petugas sampah yang mengambil di rumah masing-masing. Ini jangka panjang. Saya yakin ini kalau diterapkan, mudah-mudahan akan bisa mengatasi persoalan sampah. Kalau kemudian Kota Bengkulu mau mengurangi kesemrautan dari sampah yang banyak sekali menumpuk seperti ini. Ya, demikian ya. Ini sebetulnya sudah kita sampaikan di video sebelumnya. Jangka panjang, mudah-mudahan ini kemudian diambil strategi ini oleh Pemda Kota Bengkulu, karena kita ingin kota ini bebas dan terbebas dari sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.